Perkenalkan, saya Dea Putri Amanda dengan ujung NIM 014. Perkenalkan, saya Nazuna Bila dan ujung NIM 020. Saya Yuni Kurniawati dan ujung NIM 14. Kami dari kelompok 2B mata kuliah biokimia akan menampilkan video dengan judul pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini mengenai pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Selanjutnya materi singkat. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Bahan atau objek dan alat yang digunakan untuk bahannya yaitu nasi, susu, margarin, dan anggota dari kelompok tersebut. Untuk alat yang digunakan yaitu laptop dan kamera dalam pembuatan dan editing video. Prosedur proyek. Yang pertama, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai pencernaan makanan, mencari tahu sumber makanan yang berkaitan dengan pencernaan makanan. Yang ketiga, persiapan dalam pembuatan video. Yang keempat, perekaman video dimulai dari pembukaan. Yang kelima, merekam objek yang diamati hingga penutup. Yang keenam, pengeditan video hingga selesai. Pelaksanaan proyek. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Pencernaan dimulai di mulut melalui gigi yang menghancurkan makanan dan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Yang kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran makanan. Ketika menelan, epiglotis menutup trakea supaya makanan tidak masuk paru-paru. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini adalah tabung otot yang menyalurkan makanan dari faring ke lambung. Proses pencernaan tidak terjadi di sini, hanya perpindahan makanan. Yang keempat, lambung. Lambung berfungsi mencampur dan mengelola makanan dengan asam klorida atau HCl serta enzim seperti pepsin dan lipase. Yang kelima, usus halus. Usus halus menjadi pusat pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi. Enzim pankreas dan usus memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Yang keenam, usus besar. Usus besar tidak mencerna makanan tetapi menyerap air dan elektrolit dari sisa pencernaan. Di sini bakteri baik menghasilkan vitamin K dan biotin sekaligus memfermentasi sisa makanan membentuk gas. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum berfungsi menyimpan feses sementara hingga penuh dan memicu refleks defekasi. Sedangkan anus memiliki otot sphincter internal dan eksternal yang mengatur pengeluaran feses. Selanjutnya, adapun proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia berlangsung melalui beberapa tahapan dan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Saat makan nasi, proses pencernaan dimulai di mulut ketika amilase air liur mulai memecah pati menjadi gula sederhana. Setelah sampai usus halus, enzim mengubahnya menjadi glukosa yang diserap tubuh untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, pencernaan protein. Ketika minum susu, protein di dalamnya mulai dicerna di lambung oleh pepsin. Kemudian di usus halus, enzim lain memecahnya menjadi asam amino. Nah, asam amino ini digunakan tubuh untuk membangun jaringan dan memperbaiki sel. Yang terakhir itu pencernaan lemak. Saat mengkonsumsi makanan yang mengandung margarin, lemaknya baru dicerna maksimal di usus halus. Empedu mengemulsi minyak, lalu lipase memecahnya menjadi asam lemak dan gliserol yang diserap untuk cadangan energi serta pelindungan organ tubuh. Pembahasan. Yang pertama itu pada pencernaan karbohidrat terjadi beberapa proses tahap pencernaan. Yang pertama itu pada mulut, amilase dalam air liur mulai memecah pati menjadi maltosa. Gigi menghancurkan makanan agar halus sehingga membentuk pemecahan karbohidrat yang dapat berlangsung lebih mudah pada tahap berikutnya. Setelah itu terjadi pula pada lambung. Tidak terjadi pencernaan karbohidrat karena suasana asam menghentikan aktivitas amilase. Makanan yang dicampur dan diteruskan menuju usus halus untuk proses pencernaan selanjutnya. Proses yang selanjutnya yaitu pada usus halus, amilase pankreas memecah pati menjadi disakarida, amilase maltase, sukrase, dan laktase mengubah disakarida menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang kemudian diserap melalui dinding usus ke aliran darah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pencernaan makanan adalah proses menguraikan karbohidrat, protein, dan lemak
menjadi molekul sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Karbohidrat mulai dicerna di mulut oleh amilase, lalu dilanjutkan di usus halus hingga menjadi glukosa. Protein dipecah di lambung oleh pepsin dan disempurnakan oleh enzim pankreas menjadi asam amino. Lemak terlebih dahulu diemulsikan oleh empedu, kemudian diuraikan oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Semua hasil pencernaan ini akhirnya diserap untuk kebutuhan energi dan juga fungsi tubuh. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.